Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu Staplebems model atau konteks, input, proses, dan produk. Nah, model ini mula-mula dikembangkan oleh Staplebems dan Guba pada tahun 1968. Nah, Staplebems membuat batasan atau merumuskan terlebih dahulu tentang pengertian evaluasi, yaitu evaluasi pendidikan merupakan proses penyediaan atau pengadaan informasi yang berguna untuk membuat keputusan dalam bidang pendidikan. Nah, ini berarti bahwa penilai adalah penyedia informasi, bukan pengambil keputusan. Nah, jadi evaluasi ini banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi ini yaitu model CIP, yaitu kepanjangannya konteks, input, proses, dan produk. Nah, yang pertama yaitu evaluasi konteks atau konteks evaluation. Nah, jadi evaluasi ini lebih terkait pada penyediaan informasi untuk menetapkan tujuan yang baik, merumuskan lingkungan yang relevan, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan program atau kegiatan belajar maupun kegiatan pendidikan. Nah, evaluasi konteks dimaksudkan juga untuk menyediakan informasi guna merumuskan goal dan objektif. Nah, misalnya ada pada aspek tujuan kurikulum, rasional penyusunan kurikulum, maupun tujuan institusional. Nah, kemudian yang kedua yaitu evaluasi masukan atau input evaluation. Nah, jadi evaluasi input adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Nah, evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, kemudian bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Nah, kalau komponen-komponen evaluasi masukan itu meliputi sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, maupun dana atau anggaran. Yang kemudian berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Umpamanya yaitu ada program pemanduan anak berbakat. Nah, jadi tujuannya yaitu mengembangkan kemampuan anak berbakat tersebut dalam misalnya bidang musik atau lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi proses atau proses evaluation. Nah, jadi esensi dari evaluasi proses ini adalah mengecek pelaksanaan suatu rencana atau program, di mana tujuannya adalah untuk memberikan feedback bagi manajer dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi hasil atau product evaluation. Jadi fungsi evaluation hasil ini adalah untuk membantu membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, dan modifikasi program, apa hasil yang telah dicapai, serta apa yang dilakukan setelah program itu berjalan. Nah, jadi dibandingkan dengan model-model evaluasi lain, model CIP ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain yaitu lebih komprehensif karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tapi kan tadi juga mencakup konteks, masukan atau input, proses, dan juga hasil. Selanjutnya ada model evaluasi stakes. Model evaluasi stake atau model contenance. Menurut model contenance, penilaian harus mengandung langkah-langkah berikut. Yang pertama, menerangkan program, melaporkan keterangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan, mendapatkan dan menganalisis atau judgment. Yang keempat, melaporkan kembali hasil analisis kepada pelanggan. Model evaluasi stake
merupakan analisis proses evaluasi yang membawa dampak yang cukup besar dalam bidang ini, meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk mengembangkan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Steck menekankan pada dua jenis operasi, yaitu deskriptif dan pertimbangan, serta membedakan 3 fase dalam evaluasi program, yaitu yang pertama persiapan atau pendahuluan, yang kedua proses atau transaksi, yang ketiga keluaran atau hasil. Model ini menekankan kepada evaluator agar membuat keputusan atau penilaian tentang program yang sedang dievaluasi secara benar, akurat, dan lengkap. Steck menunjukkan bahwa description di satu pihak berbeda dengan pertimbangan, judgment, atau penilaian. Di dalam model ini, data tentang antecedent atau input, transaction, proses, dan outcomes produk. Data tidak hanya dibandingkan untuk menentukan kesenjangan antara yang diperoleh dengan yang diharapkan, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang mutlak agar diketahui dengan jelas kemanfaatan kegiatan dalam suatu program. Nah, pembahasan selanjutnya tentang Scrapens Model. Goal-Free Evaluation Model merupakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scrapens. Ini dapat dikatakan berlawanan dengan model yang dikembangkan oleh Taylor. Evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah tercapai. Dalam model Goal-Free Evaluation atau evaluasi lepas dari tujuan, justru menoleh dari tujuan. Menurut Michael Scrapens, dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal positif maupun hal negatif. Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan, karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan terakhir yang diharapkan oleh tujuan umum, yang akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak bermanfaat. Nah, selain model evaluasi lepas dari tujuan, Michael Scrapens juga mengembangkan model lain yaitu model formatif sumatif. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkungan objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan disebut evaluasi formatif, dan ketika program sudah selesai atau berakhir disebut evaluasi sumatif. Nah, berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini yaitu ketika melakukan evaluasi, evaluator tidak dapat lepas dari tujuan, tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan demikian, model yang dikembangkan oleh Michael Scrapens ini menunjukkan tentang apa, kapan, dan tujuan evaluasi tersebut dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang the GSA Model of Evaluation. Model ini dikembangkan oleh Center of the Study of Evaluation atau GSA pada University of California. Rancangan evaluasi model GSA ini bertujuan untuk menilai program pendidikan, sedangkan evaluasi produk merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan pada saat program dilaksanakan. Ciri dari model GSA OCLAB adalah adanya 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi ini ada 4 langkah. Yang pertama ialah merumuskan tujuan yang akan dicapai secara terinci dan operasional, yakni pada langkah pertama ini perlu diperhatikan singgungannya atau keterkaitannya dengan kegiatan sekarang dan masa lampau. Melalui need assessment akan dapat dikumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dan kualifikasi yang diharapkan. Langkah kedua yaitu menyusun rencana program. Pada langkah kedua ini, maka
Perlu diidentifikasi kebijakan-kebijakan pusat dan daerah serta biaya yang ada. Selanjutnya, menginformasikan rencana dalam program dan kegiatan yang akan dilakukan. Adapun langkah ketiga ialah evaluasi formatif. Pada evaluasi formatif ini dilakukan agar mengetahui kekurangan dan kelebihan suatu program. Langkah keempat yaitu evaluasi sumatif. Pada tahap ini, evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil dan dampak keseluruhan dari program. Elkins Model. Model CSEO-SLE merupakan model yang dikembangkan oleh Marvin Elkins, di mana model ini juga sering disebut dengan pendekatan sistem. Model ini terdiri dari 5 tipe, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, dan hasil dan dampak. Model Elkins menekankan proses evaluasi di tiap tahap aplikasi, khususnya implementasi program. Elkins mendefinisikan evaluasi sebagai proses memastikan keputusan yang menjadi perhatian, menyeleksi informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi dalam rangka untuk melaporkan data penting yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam memilih antara berbagai alternatif keputusan yang diambil. Elkins mengemukakan 5 tipe evaluasi dalam OSLE, yakni 1. System Assessment, 2. Program Planning, 3. Program Implementation, 4. Program Improvement, dan terakhir Program Certification. Nah, model yang selanjutnya yaitu Ralph Taylor's Model. Nah, model ini disebut juga dengan The Decision Objective Strategies. Taylor mengemukakan 7 langkah utama dalam evaluasi program, yaitu yang pertama menetapkan tujuan umum atau goals, atau tujuan khusus atau objektif. Nah, yang kedua mengklasifikasikan tujuan-tujuan khusus. Yang ketiga merumuskan tujuan khusus dalam bentuk term perilaku. Nah, kemudian yang keempat yaitu menemukan atau menciptakan situasi yang memungkinkan pencapaian tujuan yang telah digambarkan. Yang kelima yaitu mengembangkan atau memilih teknik pengukuran yang tepat, kemudian mengumpulkan data, unjuk kerja peserta didik. Yang ketujuh, membandingkan data dengan tujuan dalam bentuk perilaku yang telah ditetapkan. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi tentang evaluasi model Taylor ini adalah evaluasi yang dilakukan sangat berorientasi pada tujuan. Jika tujuan telah dicapai, satu keputusan akan diambil. Nah, jika tidak tercapai atau tercapai hanya sebagian atau dalam jumlah yang terbatas, keputusan lain mungkin yang diambil. Nah, jadi Taylor menyatakan evaluasi merupakan suatu proses yang terus berulang. Evaluasi akan memberikan masukan dalam reformulasi atau pendefinisian kembali tujuan dan informasi yang didapat dari studi evaluasi terdahulu. Model selanjutnya yaitu Malcolm Provost atau Discrepancy Model Evaluation atau DEM. Jika diterjemahkan kata demi kata menjadi evaluasi model ketidaksesuaian. Menurut Malcolm, evaluasi adalah proses yang terdiri dari 3 hal, yakni menyetujui berdasarkan standar. Istilah lain yang digunakan secara bergantian dengan istilah tujuan. Yang kedua, menentukan apakah ada kesenjangan antara kinerja aspek-aspek program dengan standar kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, menggunakan informasi tentang kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan sebagai bahan untuk meningkatkan, mengelola atau 25 bahkan mengakhiri program atau salah satu aspek dari program tersebut. Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan evaluasi didasarkan atas model evaluasi kesenjangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap penyusunan desain.
Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah merumuskan tujuan program, menyiapkan siswa, staf, dan kelengkapan lainnya. Merumuskan standar dalam bentuk rumusan yang menunjuk pada suatu yang diukur. Yang kedua, tahap penetapan kelengkapan program. Tahap ini hendak melihat apakah kelengkapan yang tersedia sudah sesuai dengan yang diperlukan atau belum. Dalam tahap ini dilakukan kegiatan yang pertama meninjau kembali penetapan standar, yang kedua meninjau program yang sedang berjalan, yang ketiga meneliti kesenjangan antara yang dirancang dengan yang sudah dicapai, yang ketiga tahap proses. Dalam tahap ketiga dari evaluasi kesenjangan ini adalah mengadakan evaluasi tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai. Tahap ini juga disebut tahap mengumpulkan data dari pelaksanaan program. Yang tahap keempat, tahap pengukuran tujuan atau program comparison, yaitu tahap membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemungkinan yang dapat dilakukan para pengambil keputusan adalah yang pertama menghentikan program, kedua mengganti atau merevisi program, selanjutnya meneruskan program, terakhir memodifikasi tujuan dan program.